Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Setiawan dengan NIM 122370163. Saya dari kelompok 2 kelas RC mata kuliah valuasi tambang. Di sini kelompok kami akan melanjutkan kembali proyek mengenai analisis investasi dan studi kelayakan studi kasus di perusahaan PT Nipindo Berkat Alam Komoditas Batuan Andesit. Nah, di minggu ke-14 ini kelompok kami melanjutkan pembahasan mengenai analisis kelayakan. Nah, pada analisis kelayakan ini menjelaskan tingkat keekonomian proyek meliputi NPV, IRR, dan payback period. Nah, beberapa parameter tersebut akan dijabarkan seperti berikut ini. Yang pertama itu ada NPV atau Net Present Value. Metode Net Present Value NPV ini menilai kelayakan ekonomis suatu proyek dengan menghitung arus kas masuk dan arus kas keluar, yang kemudian didiskonkan ke nilai sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Untuk rumus dari NPV sendiri itu diskon rate sama dengan 1/1 tambah I pangkat tahun ke-1. Untuk NPV-nya itu sigma N I sama dengan 1 NBI per I plus 1 pangkat N, dimana NPV ini nilai bersih sekarang, kemudian NB-nya itu pendapatan, investasi plus biaya, N itu umur tambangnya, dan I itu diskon faktornya. Untuk perhitungan net present value yang sudah kami jabarkan itu meliputi total investasi, kemudian biaya produksi, pendapatan, cash flow, diskon faktor, dan diskon cash flow, dan juga NPV-nya. Di mana perhitungan NPV yang kami peroleh itu sebesar 180.896.793.785 rupiah. Nah, dari perhitungan NPV yang diperoleh itu dapat dilihat bahwa NPV ini lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa proyek ini ekonomis dan layak untuk ditambang. Kemudian perhitungan kedua itu mengenai IRR atau Internal Rate of Return. Nah, Internal of Rate Return ini atau IRR adalah metode evaluasi investasi yang digunakan untuk menentukan tingkat keuntungan proyek. IRR juga menunjukkan kemampuan proyek untuk menghasilkan pengembalian yang cukup untuk menutupi biaya bunga pinjaman. Nah, untuk perhitungan IRR sendiri meliputi total investasi, biaya produksi, pendapatan, cash flow, diskon faktor, dan diskon cash flow, dan juga NPV. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya NPV yang diperoleh itu sebesar 187.896.793.785 rupiah, dengan mendapatkan hasil IRR itu 63,12%. Nah, rumusnya diskon rate DF sama dengan 1/1 tambah I pangkat tahun ke-1. Nah, untuk IRR rumusnya I1 tambah NPV1 per NPV1 dikurang NPV2, I2 dikurang I1, di mana IRR itu adalah tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0, NPV nilai sekarang bersih, I1 itu diskon rate yang menghasilkan NPV1, dan I2 diskon rate yang menghasilkan NPV2. Dan yang ketiga, perhitungan payback period atau PPB. Tujuan dari analisis payback period ini adalah untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi hingga mencapai titik impas atau break even. Metode ini juga menentukan waktu yang diperlukan untuk mengubah nilai akumulasi arus kas dari negatif menjadi positif. Data arus kas yang telah didiskotakan digunakan untuk melakukan perhitungan. Periode pembayaran kembali menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan modal investasi setelah aliran kas yang dihasilkan telah dikembalikan. Untuk rumus dari PPB sendiri itu adalah N plus A per B dikali 1 tahun. Untuk PPB sendiri adalah payback period, N itu adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum menutupi investasi mula-mula. Dan untuk A itu adalah jumlah aliran kas pada tahun ke N plus 1, dan B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Untuk di analisis PBP ini mencakup tahun, kemudian cash flow, dan akumulatif cash flow, di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, IRR yang didapat sebesar 63,12%, dan untuk PBP yang diperoleh itu sebesar 2. Jadi berdasarkan hasil perhitungan PBP yang diperoleh, bahwa jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal suatu investasi itu dibutuhkan di tahun kedua. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada analisis kelayakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.